Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana di sesi pertama ini kita akan fokus ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini, market rally sebesar 3,5% dengan total market cap di 2,11 triliun US dollars. Bitcoin dominance kembali mendominasi, meningkat sebesar 0,43% ya. Nah, jadi ya lagi-lagi masa-masa QT ya BTC akan cenderung mendominasi. Datanya memang seperti itu ya. Oke, yang lebih penting lagi adalah sebenarnya kondisi Bitcoin. Kondisi Bitcoin dia retest lagi ke BSB ya. Apakah ini terjadi karena kita mendekati ke cut rates ya, seperti yang lo tahu minggu depan tanggal 19 September ya. 19 September akan ada keputusan untuk untuk interest rate decision begitu. Nah, kalau dari data-data yang kita dapatkan dari The Fed sebelumnya, kecenderungannya akan terjadi cutting rates. Tinggal pertanyaannya berapa gede. Ada yang bilang 25, ada yang bilang 50. Kalau secara kalau ngomongin make sense yang mana, kemungkinan sih 25 25 bps begitu ya. Jadi peningkatannya berarti 0,25 begitu. Tapi lagi-lagi, we'll see ya. Nah, apakah ini adalah reaksi market terhadap mendekatnya kita ke cutting rates? Tapi yang pasti sih satu, yang pasti adalah kita sudah bahas mengenai retest ke BSB dari 3 hari lalu ya. Nah, jadi buat yang sudah nonton video ini kemungkinan besar sih sudah tahu ya bahwa ya nggak kaget sih Bang. Memang statistiknya seperti itu. Nah, buat lo mungkin belum tahu, kita akan sedikit refresh our memory ya. Jadi memang statistiknya setelah Bitcoin jebol dari BSB, dia itu akan retest. Itu mayoritasnya seperti itu. Kita lihat aja langsung deh, jangan percaya gua, percaya data aja ya. Jebol, retest, jebol, retest, jebol, retest. Itu yang sekarang-sekarang nih. Oh, jangan-jangan cuma recency bias Bang. Coba yang dulu ya. Boleh ya. Jebol, retest, 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 retest ya. Cek lagi, mana? Kita cek di sini, jebol, retest. Oke, nah ini yang anomali, jebol nggak pakai retest langsung ngedump. Begitu. Nah tetapi ini masuknya ke anomali, karena kalau lu tarik lagi ke belakang, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah jebol, retest. Jebol, retest, dan seterusnya. Jadi harusnya lu udah get my point lah ya. Udah get my point, statistiknya abis jebol ya retest begitu ya. Jadi ya kalau lo yang sudah terus stay tune di TCI kemungkinan besar nggak kaget kena BSB sekarang begitu. Nah sekarang pertanyaan besarnya adalah ini tipe jebol, retest, reclaim dan mantul atau jebol, retest dan ya lanjut lagi lower low begitu kayak di 2022, kayak di mana lagi nih? Contohnya itu di sini ya. Di sini lower low walaupun cuma wick ya. Jebol, retest, lower low begitu. Nah, jadi ya itu aja sih, as simple as that. Begitu. Nah, yang serem adalah kita ini sudah terjadi 2 kali fake out. Fake out di bulan Juli dan fake out di bulan Agustus. Ya, pertengahan Agustus lah kurang lebih. Nah, bahkan sampai ada beberapa yang nanya di komen nih, kayaknya udah ada 2 atau 3. Bang, mungkin gak sih Bang, ini tuh ya karena institusi masuk ya, institusi masuk jadi mereka sering ngebikin kita fake out. Kalau menurut gua sih sebenarnya ya nggak juga, karena pada faktanya di 2018 pun pernah terjadi 2 kali fake out begitu. Jadi kalau menurut gua sih memang ya kita memang lagi choppy aja begitu pergerakannya. Dan kalau kita mau ngomongin fake out juga, ini apalagi kalau bukan fake out begitu ya. Dan ini menurut gua kalau bisa dibilang ya sekarang tuh kenapa lebih tidak kayak market itu kayak sering kayak bikin kita bingung gitu ya, karena fundamental dibandingkan dengan institusi sih menurut gua. Dan lagi-lagi perbandingan dengan 2019 itu cukup kental ya buat lu yang sudah dengerin TCI terutama dari April Maret ya. Itu udah sering banget denger perbandingan antara 2019 sama sekarang. Begitu. Nah, jadi ya memang kita tahu ya secara secara TA berirama, secara fundamental juga kita tahu di masa-masa ini akhirnya resesi, di sini mendekati resesi gitu. Jadi memang mirip-mirip begitu. Nah, gue bahkan kepikiran satu hal nih.
kita tahu bahwa di sini ada black swan event. Black swan eventnya itu adalah COVID ya. Wah, di mana tiba-tiba market ngedump dan ini kita sebut sebagai COVID crash begitu ya. Nah, selanjutnya di sini apakah pemilu yang akan jadi black swan event ya di cycle kali ini? I don't know. Ada kemungkinan bisa seperti itu, tapi ya kita bukan dukun, kita bukan dewa, kita nggak mau tebak-tebakan. Ya, kita tugasnya adalah bereaksi saja di market ya. Oke, dan selanjutnya ya, gua tetap harus ingatkan lagi bahwa main scenario kita di TCI itu masih tetap bearish ya. Masih tetap bearish sampai terbukti dia bisa reclaim BSB dan mantul begitu. Jadi buat lu yang nonton kita dari 2022 kemungkinan besar tahu ya bahwa kita akan berubah main scenario itu biasanya triggernya dari BSB begitu. Di 2022 di sini ya, waktu lagi orang semua nge-hype bilang udah nih BTC udah selamat nih ya, udah bottom nih, waktunya kita sekarang naik. Gue ingetin, hati-hati, BSB masih menjadi resisten. Selama BSB masih menjadi resisten, main scenario kita masih bearish. Waduh, gue inget banget waktu gue bahas video itu ya di 2022 di sini bilang, wah ngefat lu, tahu apa lu, bangke lu. Ya kenapa? Orang udah pakai emosi karena udah banyak yang nyangkut di sini ya. Banyak yang nyangkut di sini. Rata-rata orang bilang ini bakal ngepump, bakal lanjut gitu ya. Ini menjadi bottom. Ternyata kereject beneran. Udah kereject beneran, yang bilang ngefat, yang maki-maki hilang gitu. Mungkin bukan hilang, bahkan lebih parah. Dari tadinya dia bullish, tiba-tiba sekarang menjadi ultra bearish. Wah, udah nih kripto tuh scam ya. BTC bakal ke angka 10.000, 5.000, 1.000. Bahkan ada yang bilang dirinya nabi finansial akan ke 0 katanya. Ya, tapi statistik tidak seperti itu. Statistik ngomong bahwa ini ada satu support yang lumayan penting. Yaitu di mana ya support yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Kita bahas ya. Minus 30% dari EMA 200. Kejadian 1 di sini ya. Lalu selanjutnya kejadian 2 di sini. 30% juga. Kejadian 3. Minus 30% dari EMA 200 dia ngebottom. Begitu. Ya jadi lagi-lagi makanya kenapa gue sangat suka dengan data, statistik, dan fakta. Karena dengan 3 itu kita bukan bakal jadi selalu benar, enggak. Ada kok tetap fake out yang ujung-ujungnya aduh tidak sesuai dengan data dan fakta, ada. Tetapi jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang pakai perasaan dan tebak-tebakan. Begitu ya. Ya sama kayak gini deh, gue udah pernah bilang ya, gue udah pernah analogikan. Ada satu track yang tadinya dipakai buat F1 ya. Buat lo yang tahu, Niki Lauda dulu kecelakaan di sana sampai kebakar berapa persen badannya ya. Dia nyaris mati di situ di Nürburgring ya di Jerman. Nah itu statistik orang kecelakaan di situ, apalagi dengan mobil cepat seperti F1 itu tinggi, begitu. Nah apakah kita akan ignore statistik itu dan bilang ya itu orang lain, ya gue nggak tahu, kita lihat aja? Enggak kan? Kalau udah nyawa kita mikir, oh, gila banyak yang kecelakaan, bahaya jangan. Nah gitu kan, tapi di market enggak gitu, orang sukanya udahlah pokoknya gue pengennya naik, padahal datanya menunjukkan wah hati-hati nih bisa begini, ada possibility turun. Sama juga kebalikannya ya, wah ini pasti turun, gue pengen turun soalnya, padahal datanya menunjukkan ada kemungkinan naik. Nah itu orang tuh nggak suka ngelihat statistik gitu. Nah tapi kalau lu nggak suka statistik ya ujung-ujungnya di market hancur lagi, itu aja sih ya, itu aja reminder dari gue gitu. Jadi makanya gue nggak akan mengubah cara gue, mau orang nge-hate gue sama kayak di 2022, mau bilang gue ngefat atau apapun, ya terserah. Kalau gue akan mengubah main scenario gue dari bearish menjadi bullish, itu kalau sampai sudah terjadi konfirmasi seperti ya sebelum-sebelumnya ya, reclaim, mantul, baru kita akan menjadi main scenario-nya bullish. Reclaim, mantul, baru jadi bullish. Selama belum terjadi pantulan ya, ingat bukan cuma retest, ini retest nih ya. Sebelum terjadi pantulan, TCI tetap akan main scenario-nya bearish. As easy as that. Begitu. Mungkin ya lagi-lagi kebiasaan, orang lain biasanya bilang gua akan berubah menjadi bullish kalau sampai titik tertentu kena. Nah, kalau kita enggak, kita nunggu konfirmasi. Saat sudah terjadi konfirmasi, barulah kita berubah dari bearish menjadi bullish. Atau kebalikannya, dari bullish menjadi bearish. Begitu. As simple as that. Ya. Oke.
Masuk dulu ke news, takut lupa ya. Ini news datang dari Singapura di mana ada satu app yang bernama Tada ya. Jadi dia ini cara kerjanya mungkin seperti kayak Grab ya, tetapi perbedaannya kalau gua baca di sini dia nggak ada fee ya, nggak ada komisi sama sekali. Jadi katanya lebih menguntungkan untuk riders dan drivers katanya ya. Ya gue juga nggak tahu lah, tapi intinya dia akan menggunakan Ton ya untuk pembayaran. Jadi dia integrasi dengan Ton sehingga para pengguna si app Tada ini bisa membayar dengan kripto. Wow, ya, dan gilanya apa? Dengan kripto plus pakai Telegram. Luar biasa ya. Ya jadi memang ya, ini dia ya bukti bahwa adopsi itu semakin nyata begitu ya. Mungkin mirip-mirip kayak gini sih. Mirip-mirip kayak zaman dulu di 2000 ya 2000 awal lah, 2000 awal banyak orang yang masih berdebat bahwa internet ini cuma akan menjadi satu tren yang nanti akan fade karena orang ujung-ujung lebih suka nonton TV gitu ya. Ternyata sekarang malah TV yang ditinggalkan. Bahkan TV yang harus berubah dari TV biasa menjadi smart TV di mana dia bisa akomodasi internet gitu ya. Nah, selanjutnya kita mundur lagi. Dulu orang bilang, TV ini cuma tren ya, nanti akan lewat. Semua orang nggak akan pakai ya, paling cuma sedikit aja, cuma tren yang akan hilang karena terlalu banyak orang yang lebih suka dengerin radio. Pada faktanya sekarang orang rata-rata nonton apa? Ya lebih pada banyaknya nonton TV. Dan TV-nya sekarang udah TV internet lagi, smart TV. Begitu. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu gitu. Wah, enggak. Ini cuma tren yang nggak jelas nih. Nanti ini bakal mati trennya. Wah, udah banyak yang seperti itu. Kayak mobil, lalu ya TV, internet dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Untuk ekonomi kalender hari ini udah nggak ada apa-apa ya, otomatis karena memang ya ini hari Sabtu begitu. Jadi ya kita sih mungkin fokusnya ke minggu depan aja. Minggu depan tanggal 19 ini data yang harus kita taruh di kalender kita karena akan keluar keputusan interest rate berapa besar begitu ya. Nah, di sini udah keluar nih estimasinya, atau bukan estimasi lah lebih tepatnya mereka memperkirakan akan seberapa besar penurunannya. Nah, kalau kita di sini ya estimasinya itu di 5,25%, berarti turun 0,25%. Nah, jadi tinggal kita lihat nih apakah sesuai atau enggak begitu. Menarik ya. Dan buat lu yang belum nonton mengenai interest rate, lu boleh nonton di YouTube channel kita ya. Kita sudah bahas mengenai interest rate, apakah akan pump, dump dan seperti apa. Lagi-lagi nggak akan ngedukun, tapi kita lihat datanya aja seperti apa ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini ya secara makronya. Ntar ada yang ketinggalan sedikit. Indeks dolar ya masih di situ aja sih, tapi ada potensi terjadi double top ya. Kalau double top dan jebol dari 101,027 retest 1 retest 2, nah bisa lanjut lagi ke bawah ya. Bitcoin dominance, untuk Bitcoin dominance memang kembali lagi mendominasi. Kenapa? Ya karena data dan faktanya menunjukkan kita masih kurang liquidity. Gua akan nge-quote salah satu subscriber kita ya, Bro Andri namanya ya. Bro Andri dulu bikin satu komen yang gua mantep nih ya. Dia bilang gini ya, altcoin season itu datang bukan dengan ketok-mengetok ya, bukan dengan deklarasi, tapi dengan bunyi mesin printer. Mesin printer apa? Mesin printer duit di US gitu. Sampai Jerome Powell ngeprint, nah disitulah liquidity akan keluar. Itu adalah bahasa simpelnya, bahasa laymannya dari interest rate-nya udah di bawah ya, dan balance sheet-nya udah naik begitu. Selama ini masih belum ada terjadi penurunan dan belum terjadi peningkatan ya, ininya masih di atas, balance sheet-nya masih terus turun, sulit untuk kita mendapatkan altcoin season kayak di 2021 begitu ya. Keren. Itu salah satu komen dari Bro Andri yang gue ingat terus. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu makronya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah.
Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Maxi. Di mana Maxi sedang ada limited time offer, deposit and trade to earn ya, sebesar 20 USD. Ini eventnya simple banget, langsung aja kita jelasin gimana cara kerjanya. Jadi selama event ini berjalan, apabila lo melakukan first deposit sebesar 100 USD atau lebih tepatnya lebih dari 100 USD dan mengkomplit 100 USD dalam trading volume, akan mendapatkan 20 USD bonus. Simple banget, deposit 100 USD atau lebih dari 100 USD ya, selama 7 hari setelah registrasi. Jadi ini untuk new users ya. Dan trade volume lebih besar dari 100 USD plus lu hold 7 hari dan bisa claim 20 USDT. As simple as that ya. Jadi buat lo yang tertarik silakan bisa ikutan ya, dan memang kalau buat lo yang berencana untuk melakukan deposit dan memang pengen akumulasi juga, boleh pertimbangkan untuk menggunakan Maxi agar bisa mendapatkan bonus 20 USDT. Sekali lagi ini limited time offer. Buat lo yang tertarik silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi short kita untungnya kena dulu target TP ya. Retest 1, retest 2. Nge-week dulu kena 57.600-an baru terbang ya. Buat lu yang buka posisi short kemarin berarti profit sekitar ya 1,5% lah kalau kita bulatkan ya. Oke, untuk posisi spotnya ini jadi banyak nih ya, berubah ya. Buy limit pertama di EMA 50, angka 59.865. Lalu buy limit kedua di 58.455. Dan buy limit ketiga di 57.600-an gitu. Itu untuk kurang lebih posisi spot dan futures di Bitcoin ya. Nah, kalau untuk Bitcoin kan kena dulu nih target TP. Sayangnya untuk Ethereum enggak. Retest 1, retest 2 jebol, naik ke atas. Ketahannya sama EMA 20 ya. Jadi ya cut loss begitu ya. Lagi-lagi tidak ada SOP trading yang 100% win rate. Kalau ada yang 100% win rate udah kaya, udah nggak perlu lah orang kerja-kerja lagi gitu. Nah, faktanya tidak ada yang 100% gitu ya. Dan tidak ada yang bisa pas gue lagi butuh duit profit terus, nggak bisa seperti itu. Makanya gue sangat tidak menyarankan untuk orang-orang meninggalkan day job mereka gitu, kerjaan mereka untuk full time trading. Menurut gue nggak worth it. Gue udah pernah full time trading ya, hidup nggak bisa, nggak hidup bisa, tapi kalau gue rasa jadi nggak maksimum profit lo karena lo mencoba untuk mendikte market sesuai dengan harapan lo gitu, mendikte market untuk wah gue harus profit sekian nih, kalau nggak gue nggak bisa bayar ini, udah kacau kalau kayak gitu. Jadi kalau menurut gue sih lebih baik lo punya pekerjaan normal gitu ya, lo boleh jadi pengusaha, boleh juga jadi pegawai. Nah dari hasil situ lo investasikan, itu gue rasakan jauh lebih profitable dibandingin lo berusaha untuk trading for living begitu ya. Karena apa ya, win rate bisa 70-80%, tapi lo nggak bisa minta kapan begitu. Wah gue harus win sekian untuk bulan ini biar gue tutup. Itu udah kacau tuh kayak gitu. Ya jadi kalau gue pribadi sih sarankan lo tetap pertahankan pekerjaan lo ya, jangan sampai, soalnya kalau gue juga kaget ya, ternyata ada juga yang katanya menyarankan udah tinggalkan pekerjaan lo ya, kita trading setiap hari, pale lo ya. Silahkan cobain, yang ada ujung-ujungnya nggak punya kerjaan, boncos juga ya, karena mindsetnya jadi salah ujung-ujungnya begitu ya. Oke, jadi balik lagi ya ke Ethereum. Untuk Ethereum berarti posisi shortnya kena cut loss. Untuk buy limit jadi ada perubahan. Buy limit pertama di 2421 ya. Lalu buy limit kedua di 2363 dan buy limit ketiga di 2223. Itu kurang lebih untuk posisi futures dan spot di Bitcoin dan Ethereum. Nah, sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini ya, ya ini mungkin reminder lagi terutama untuk para newbies. Cryptocurrency market sedang rally begitu ya, sedang rally dalam beberapa hari terakhir, momentumnya cenderung bullish. Tetapi please gue ingatkan jangan sampai lu beli di resisten ya. Jangan sampai beli di resisten, karena kalau udah ngebiasain melanggar SOP ya dong, nggak ada ceritanya kita SOP DCA di resisten, nggak ada tuh. Nah saat lu udah mulai melanggar satu aja ya, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya lu akan melanggar lagi TP, melanggar lagi rasio antara margin dan leverage lu
Dan yang lebih parah lagi, jangan-jangan pelan-pelan lu akan juga melanggar aturan ya jangan pakai uang panas. Begitu. Jadi jangan dimulai untuk nakal sama SOP sendiri. Begitu. Aduh bang, takut ketinggalan bang. Kemarin sih gua salah, di sini gua nggak di CA, gua pikir bakal lebih dalam. Nah itu, jangan tebak-tebakan makanya ya. Ini garis biru lagi-lagi bukanlah pajangan, ini tempat kita untuk akumulasi. Karena gini, gua udah kayaknya udah berapa kali, 3 atau 4 kali dapat laporan dari Sato, ya masih ada yang begini nih, ngedengar kita main scenario bullish. Wah, udahlah, kita nggak usah DCA di sini nih, nggak usah DCA 55.000, 54.000, ntar aja, kalau sampai 50.000 ya. Jadi mereka nggak DCA di sini, taunya mantulnya di tempat yang pas dia nggak DCA, wah naik. Waduh, kita nggak beli di sini nih. Aduh, gimana ya? Udahlah, kita beli aja di pucuk. Itu ya, mungkin dia mikirnya nggak beli di pucuk. Kita beli aja di resisten. Taunya koreksi. Nah, itu yang menyebabkan kita buy high, sell low, buy high, sell low karena FOMO begitu ya. Nah, buat lu yang belum nonton video gua mengenai kenapa kita sering buy high and sell low, boleh silakan nonton ya. Gua udah upload kemarin. Itu pembahasan penting kenapa ujung-ujungnya orang yang time in the market itu lebih menang dibandingkan orang yang mencoba untuk timing the market gitu. Ya jadi buat yang belum nonton silakan bisa cari video gua di kemarin ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Untuk hari ini otomatis udah nggak ada apa-apa ya. Minggu ini udah habis karena ini weekend ya. Besok juga udah nol ya. Ada sih satu dari China tapi nggak akan ngaruh lah ya. Nah, jadi tinggal tunggu minggu depan. Minggu depan siap-siap tanggal 19 akan keluar apa? Kita akan keluar cut rates. Nah, cut rates ini tentunya akan bisa mengguncang market begitu. Ya, jadi siap-siap. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.